Jadi terkait batas waktu pelaporan SPT masa notifikasi itu sama seperti SPT masa sebelumnya. Jadi paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Jadi aturan terkait kewajibannya itu tidak ada perubahan dari kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kawan pajak semuanya. Hai kawan pajak, apa kabar? Semoga kawan pajak semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati, biasa dipanggil Teh Sri. Penjuru pajak KPP Utama Jakarta Kelapa Gading. Senang rasanya kita dapat berjumpa pada episode perdana podcast ini, yaitu Ngerujak Ngerupi Pajak Kelapa Gading. Sebuah kanal informasi yang disajikan dalam rangka memberikan update terbaru, yaitu seputar pajak. Pada episode podcast perdana ini, kita akan saling informasi penting seputar SPT masa PPh unifikasi. Tapi sebelumnya tentu saya tidak sendiri di sini, kawan pajak. Ada teman saya penjuru pajak Kota Jakarta Kota Gading yang luar biasa, yaitu silakan ada Kak Yana. Halo kawan pajak. Dan Kak Satria. Selamat siang kawan pajak. Bagaimana kabarnya Kak Satria dan Kak Yana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Nah, Kak Yana dan Kak Satria ini, podcast perdana ini kita ada tema yang masih lumayan baru nih, yaitu terkait SPT masa PPh unifikasi. Kita sering dengar SPT masa PPh unifikasi, sebenarnya apa sih SPT masa PPh unifikasi itu? Mungkin Kak Satria bisa menjelaskan. Oke, baik Sri dan kawan pajak. E-Bupot unifikasi adalah sarana pemotongan, pelaporan, serta pembuatan bukti potong dan terakhirnya awalnya sebelumnya ada pembayaran terkait pajak-pajak yang sudah kita potong yang akan kita laporkan. Nah, unifikasi itu berarti adalah penyatuan. Jadi dulu kita ada terdiri dari berbagai PPh, misalnya dari SPT final, SPT Fasiliti dan lain sebagainya. Sekarang itu digabung menjadi satu di E-Bupot unifikasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24 Tahun 2021. Begitu kawan pajak dan TSU. Tadi kalau tidak salah dengar, SPT masa PPh unifikasi itu mengakomodir beberapa jenis PPh itu maksudnya gimana Kak? Oke. Seperti yang saya terangkan tadi kawan pajak Presiden Indonesia, E-Bupot unifikasi adalah mengakomodir dan menyatukan beberapa PPh yang selama ini kita laporkan. Contohnya PPh pasal 23, pasal 26, PPh pasal 22, pasal 15, dan SPT pasal 4 ayat 2, itu sekarang digabungkan menjadi E-Bupot unifikasi. Baik dalam pemotongan pajaknya, artinya pembuatan bukti potong, kemudian pembuatan bukti pembayaran, dan pelaporannya. Jadi sekarang sangat ringkas, hanya satu. Jadi kalau kawan pajak ingin membuat bukti potong pasal 4 ayat 2, membuat bukti potong pasal 3, sekarang cukup satu sarana saja, yaitu E-Bupot unifikasi. Gitu kawan pajak dan Sri dan Asiana. Wah, berarti lebih praktis banget ya sekarang ya. Iya. Tidak perlu lagi misal bermacam-macam aplikasi SPT ya. Betul. Sekarang gantian dulu ya, saya mau tanya ke Kak Yana. Oke, Desri. Ya, jadi untuk menggunakan SPT masa PPh unifikasi ini, kawan pajak cukup install satu aplikasi itu aja apa gimana Kak? Jadi gini kawan pajak Desri, untuk menggunakan E-Bupot unifikasi, kawan pajak tidak perlu install aplikasi baru. Gitu ya. Jadi kawan pajak cukup membuka laman DJP online, pilih menu lapor, kemudian pra pelaporan, dan pilih ikon E-Bupot unifikasi. Dalam hal di akun wajib pajak belum muncul nih ikon E-Bupot unifikasi, silakan diaktifasi terlebih dahulu. Masuk ke menu profil, pilih aktifasi fitur layanan,
kemudian centang e-bupet unifikasi. Jangan salah centang ya, Iya. karena ada 2 e-bupet di situ. Ada e-bupet pasal 23, 26. Itu merupakan aplikasi sebelum masa April 2022. Nah, untuk yang sekarang pilih yang e-bupet unifikasi. Seperti itu, jadi jangkauan pajak. Kalau begitu ternyata ya Kak ya. Baik Kak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenal. Tadi sudah dijelaskan terkait pengertian SPT masa, PPN unifikasi. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi SPT masa unifikasi ini Kak? Kak Yani kalau dijelaskan. Oke, baik. Ini latar belakang Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi ini. Itu yang pertama, memberi kemudahan dan pelayanan bagi pemotong dan pemungut dalam membuat SPT. Kemudian yang kedua, meningkatkan akurasi dan validasi dalam pemotongan PPh. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepatuhan dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT. Kemudian yang keempat, meningkatkan keandalan dalam bukti potong yang dibuat, jadi menjamin datanya akurasi. Kemudian yang terakhir itu one-stop application. Jadi dalam satu aplikasi itu sudah terintegrasi, ada beberapa menu. Jadi mulai dari menghitung, membuat bukti potong, kemudian membuat billing, membuat SPT, dan melaporkan SPT-nya. Seperti itu, testing. Jadi gitu ya Kak ceritanya ya. Menarik sekali ya. Aplikasi ini sekarang berupa web based, jadi sangat aman ya Kak ya. Iya, Gak usah takut hilang datanya. betul sekali. Nilai plusnya juga lebih banyak ya Kak ya. Diakses di kapanpun bisa, dimanapun juga bisa ya. Iya. Nah terus untuk dapat mengakses e-bupet notifikasi ini perlu syarat khusus apa ya Kak Satria? Mungkin bisa menjelaskan. Oke, kawan pajak masih ada advisory sebenarnya untuk menggunakan pembuatan e-bupet di e-bupet identifikasi ini. Pertama, kawan pajak harus mempunyai namanya e-view. Mungkin kawan pajak selama ini telah menggunakan e-view ya, seperti dalam pelaporan SPT tahunan badan, pelaporan BPH di e-bupet, ataupun pelaporan PPN di SPT masa PPN. Nah, yang kedua adalah pembuatan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini kalau kawan pajak belum punya, maka bisa memintanya di kantor pajak terdekat atau terdaftar maksudnya. Iya. Iya. Teknik itu hampir semua wajib pajak pasti punya ya Kak ya. Iya. Karena untuk dapat akses akun DJP online itu harus membutuhkan e-view ya. Jadi kalau sertifikat elektronik bagi wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP pasti sudah punya, ada bisa lapor PPN juga ya, e-view-nya ya harus ya. Nah baik Kak Yana, ada yang masih menggajang nih pikiranku nih. Mungkin kawan pajak lainnya juga akan bertanya-tanya batas pelaporan SPT masa PPh unifikasi, apakah ada perubahan dan mulai kapan sih ya penggunaan SPT masa unifikasi? Jadi terkait batas waktu pelaporan SPT masa unifikasi itu sama seperti SPT masa sebelumnya. Jadi paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Jadi aturan terkait kewajibannya itu tidak ada perubahan dari jangkauan pajak. Jadi kewajiban untuk memotong, memungut, menyetorkan itu masih sama. Perbedaan hanya di administrasinya saja. Sebelumnya SPT masa misal pasal 42 final, kemudian pasal 15, pasal 22 itu masih memakai SPT. Nah, kemudian pasal 23 masih pakai e-bupet 23. Nah, sekarang semuanya dijadikan satu dengan e-bupet unifikasi. Kemudian satu lagi hal penting terkait mulai berlakunya. Di semua pemotong dan pemungut wajib menggunakan SPT masa unifikasi dan e-bupet unifikasi mulai masa pajak April tahun 2022. Begitu tesnya. Oh, jadi untuk pelaporan nggak ada perubahan ya? Betul sekali, nggak ada perubahan, masih sama. Terus saya mau nanya ke Kak Satria, Iya, bagaimana? apabila pelaporan SPT status normal menggunakan SPT selain SPT masa PPh unifikasi,
unifikasi. Apakah pembetulan bisa menggunakan SPT masa unifikasi? Terkait dengan pembetulan SPT sebelumnya, misalnya kalau kawan pajak sebelumnya melaporkan di SPT PPh pasal 4 ayat 2, kita contohkan di masa Desember 2021 dan akan melakukan pembetulan sekarang ini di bulan Juni, maka kawan pajak tidak bisa menggunakan namanya ibu kota unifikasi yang kita terapkan dari tadi. Jadi kawan pajak bisa menggunakan ISPT ketika melaporkan di PPh normalnya. Yang kita contohkan tadi adalah ISPT pasal 4 ayat 2. Jadi pembetulannya pakai juga menggunakan ISPT pasal 4 ayat 2. Jadi sarannya menggunakan sarana ketika melakukan SPT normalnya. Begitu. Ada lagi nih kasusnya bukti foto atau pungut unifikasi itu harus dibuat per transaksi atau gimana ya? Jadi terkait pembuatan bukti potong unifikasi, apabila kawan pajak menggunakan satu bukti potong boleh, apabila pertama syaratnya menggunakan satu lawan transaksi, apabila lawan transaksi tidak itu satu, yang kedua adalah objek pajak yang sama, dan yang ketiga adalah dalam masa pajak yang sama. Apabila ketiga syarat itu sudah terpenuhi, maka satu bukti potong bisa untuk beberapa transaksi. Tapi kalau tidak, maka kawan pajak menggunakan satu bukti pembuatan bukti potong, satu bukti potong untuk satu transaksi. Oh gitu ya Kak. Iya. Boleh dijadikan satu asalkan memenuhi syarat ya. 3 syarat. Oh iya. Terus nih dulu kan ketika menggunakan ISPT, ISPT pajak masih bisa input NPWP nomor. Nah, ketika membuat bukti potong, untuk sekarang bagaimana kalau rekanan dari penerbit bukti potong tidak berkenan untuk memberikan NPWP atau NIK. Nah, apakah masih bisa input NPWP 00? Mungkin Kak Yana bisa menjelaskan. Oke, baik Tesri. Jadi dulu ketika masih memakai ISPT, itu kan masih offline ya, karena di masing-masing perangkat wajib pajak. Kalau sudah menggunakan e-identifikasi itu sudah tidak dimungkinkan lagi karena sistem langsung akan memvalidasi data NPWP dan NIK-nya. Makanya sebelum wajib pajak bertransaksi sama rekanan, pastikan dulu satu nih, rekanannya memiliki NPWP atau NIK. Kalau tidak punya, ya silakan opsinya ya mencari rekanan yang lain. Oh gitu ya. Itu. Jadi nggak boleh yang normal lagi ya Nggak sekarang boleh, ya. Soalnya logikanya kan juga bisa bertransaksi di Indonesia ya sama perorangan atau sama badan. Perorangan ya, semua warga negara kan pasti juga punya nih. Iya. Ibaratnya bayi baru lahir ketika udah didaftarkan di KK langsung udah punya NIK. Iya, itu tadi. Wah, data bukti potong jadinya akurat ya Pak Iya, ya. betul sekali. Tidak bisa asal ketik lagi sekarang ya. Tapi Kak, walaupun data NPWP atau NIK sudah tervalidasi, bisa saja kan pemotong atau pemungut salah input dalam penerbitan bukti potong. Nah itu bagaimana Kak Yana? Tenang saja, Tesri dan kawan pajak. Namanya manusia itu kan namanya salah dan lupa. Jadi dalam hal wajib pajak, salah nih membuat bukti potong, itu bisa dilakukan penghapusan atau pembatalan. Tergantung status bukti potong itu sampai tahap mana. Kalau baru sebatas membuat bukti potong, itu belum diposting atau belum dilakukan di SPT, itu bisa langsung dihapus. Namun dalam hal sudah dilakukan posting, itu harus lanjut sampai lapor SPT dulu. Setelah lapor SPT, baru bisa dilakukan pembatalan bukti potong. Baru lanjut lagi pembetulan SPT-nya. Tahapannya seperti itu. Syukurnya kirain tidak bisa dihapus lagi ya. Tapi terus bukti potong yang dihapus tadi bisa dibatalkan juga ya? Bisa. Misalkan wajib pajak terlanjur bayar, kelebihan pembayarannya itu bagaimana ya? Bisa dijelaskan salah satunya? Oh iya, yang pajak Tesri, kalau misalnya kita melakukan adanya terjadi kelebihan bayar tadi karena kode setornya berbeda dengan bukti potongnya, kita bisa mengajukan namanya permohonan pemberian pajak tidak seharusnya terbuka, atau yang kedua adalah permohonan pemindahan. Mungkin kalau kamu pajak permohonan pemindahan itu sudah kita lakukan selama ini ya kalau terjadi kesalahan kode pajak.
selain ilmu komunikasi seperti itu. Oh gitu ya Pak, Ya. aman berarti ya. Aman dan nyaman. Iya. Kelebihan pembayaran pajak bisa diajukan ke bidang keuangan juga ya. Iya. Tidak juga wajib pajak kasih ya. Tidak boleh. Karena di angka dulu dia jadi deposit kan 100 ribu itu kan baru jadi BPK nanti. Iya. Baik kan di atas tadi kan contoh kalau salah membuat bukti foto. Nah penyelesaiannya seperti itu. Sekarang kalau misalkan terjadi salah rekam bukti pemotoran dan terlanjur lapor SPT, itu bagaimana ya Pak? Oh boleh Kak Yana dulu? Oh, boleh. Kalau salah rekam ini ya, Ya. jadi salah rekam itu bisa jadi kan ada dua kemungkinan rekamnya di mana ya. Ya. Kalau rekamnya di menu pajak penghasilan itu masih dimungkinkan dilakukan PGK atau dilakukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak berutang pada saat itu juga. Ya. Namun agak menjadi kendala dan merepotkan kalau salah rekamnya di menu store sendiri karena di aplikasi identifikasi sampai saat ini itu belum mengakomodir untuk menghapus atau membatalkan rekaman PPh yang store sendiri. Ya. Misalnya kondisinya kalau penyewa sebagai pemotong itu menyetorkan PPh final atas sewa tanah bangunan, seharusnya kan menerbitkan bukti potong sebagai bukti pemotongan ke si pemilik asetnya kan. Nah, ternyata nih si penyewa salah nih, malah rekam di e-bukotnya milik tersendiri. Nah yang seperti itu solusi sementara itu hanya dengan membayar kembali. Jadi nanti di SPT itu yang terlapor adalah PPh tersendiri dan PPh atas pemotongan. Nanti kalau sudah ada update yang memungkinkan untuk dilakukan pembatalan atau penghapusan PPh tersendiri tadi, baru wajib pajak melakukan pembetulan SPT-nya, kemudian bisa memilih apakah mau di PPK atau diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, dikembalikan ke wajib pajak. Jadi sementara ya dananya statusnya jadi deposit terlebih dahulu karena belum bisa diapa-apain. Makanya walaupun aplikasi e-bukot ini mudah, tetap harus hati-hati agar tidak salah input dan tidak kalah pajak. Oh iya, saya mau tambahin yang sering pajak Jadi silakan terkait dengan kesalahan pembayaran tadi. Sebenarnya di e-bukot identifikasi ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan. Artinya kita bisa membuat billing sesuai dengan kode jenis yang kita buat di dalam bukti foto. Namun kalau kawan pajak sudah terlanjur kesalahan pembayaran, di mana pembayarannya pembuatan billingnya menggunakan di DJP online, billing DJP online, maka yang seperti yang dilakukan oleh Mas Yana tadi dapat mengajukan namanya permohonan pemindah bukuan seperti itu. Baik Kak Yana, terima kasih infonya. Jadi walaupun mudah tapi tetap harus hati-hati. Iya, hati-hati. tetap harus teliti mengikutnya. Ya betul. Sebagai pengingat buat kita semua ya. Oh iya, sekarang kan tanggal 30 Juni ya. Kalau ada wajib pajak yang lupa belum lapor SPT masa identifikasi masa pajaknya ini, nah itu gimana Kak bisa Nah, dijelaskan? seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Sabrina saya, batas waktu pelaporan SPT masa identifikasi itu kan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, untuk masa pajak Mei berarti ini sudah lewat ini karena tanggal 30. Ya. Itu sanksi yang mengikuti adalah sanksi keterlambatan atas pelaporan SPT sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang KUP. Besarnya sanksi administrasi itu sebesar 100.000. Jadi untuk satu masa pajak itu ya tidak dihitung untuk per jenis pajaknya. Ya. Jadi jangan sampai terlewat lapor SPT-nya ya. Sayang kalau sudah tertib bayar pajaknya tapi tidak lapor. Iya, Sayang juga ya. tertib bayar, tapi lapor juga Iya, biar aman. Biar aman ya. Oke kawan pajak, tak terasa waktu juga yang membatasi kita. Dari obrolan kami tadi, walaupun singkat, semoga dapat menambah pemahaman dan pengetahuan perpajakan kawan pajak semua ya. Dan kawan pajak yang membutuhkan informasi lebih banyak atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, kawan pajak bisa langsung sampaikan melalui saluran komunikasi yang sudah sangat banyak
terbuka lebar ya, baik saluran komunikasi secara umum lewat telepon di 1500 200 atau Twitter @ring_pajak atau saluran komunikasi langsung dari kantor pelayanan di mana kawan pajak terdaftar. Kami mohon izin untuk undur diri. Sampai jumpa di ngerujak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.